Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Afrilia Gustiani. Saya dari Manajemen Pemasaran semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi dan adu kreatif wirausaha muda dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19, serta bagaimana jejaring wirausaha muda dapat menyelamatkan sektor UMKM. Pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah atau BPD, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Afifuddin Suhaili Kala memperkirakan pengusaha di setiap sektor telah mengalami kerugian hingga 20% sejak adanya kasus pertama korban positif corona di Indonesia. Untuk itu, meminimalisir kerugian yang terjadi, berikut ini beberapa strategi agar bisnis Anda tetap berjalan dengan baik selama wabah COVID-19. Yang pertama, periksa kondisi keuangan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis Anda. Hal yang perlu Anda pastikan terlebih dahulu adalah posisi likuiditas bisnis Anda. Likuiditas bisnis adalah sejumlah dana atau aset likuid yang dapat dengan cepat Anda gunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek, termasuk untuk keperluan dalam keadaan darurat atau emergency fund. Anda harus memastikan seberapa besar likuiditas yang Anda miliki dan seberapa lama likuiditas tersebut dapat menghidupi bisnis Anda. Yang kedua, periksa status aset dan hutang. Dalam kondisi seperti ini, Anda pasti akan mengukur kemampuan usaha Anda mampu bertahan dalam kondisi sulit. Buatlah rincian yang mencakup jumlah aset dan jumlah hutang. Kemudian, kurangi jumlah aset dengan jumlah hutang Anda. Dengan begitu, Anda dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha Anda. Perlu diingat bahwa salah satu dukungan pemerintah untuk UMKM saat ini adalah program restrukturisasi pinjaman untuk membantu meringankan dampak wabah COVID-19 terhadap bisnis Anda. Hal ini dapat menjadi solusi apabila kondisi keuangan bisnis mengalami gangguan signifikan. Yang ketiga, bisnis plan baru. Buatlah bisnis plan baru. Sebagai pelaku usaha, Anda harus selalu dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau resiko yang mungkin terjadi pada bisnis Anda. Setelah Anda dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha Anda, buatlah bisnis plan baru yang memuat strategi pemasaran, strategi distribusi, sistem pemodalan, dan pola pengeluaran. Dengan begitu, Anda dapat meningkatkan kemampuan usaha Anda untuk dapat bertahan saat kondisi keuangan sulit. Anda dapat mencoba menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget promosi dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan bisnis Anda. Yang keempat, catat pola pengeluaran. Pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos, yaitu primer berkaitan dengan biaya operasional, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji pekerja, sekunder, dan investasi. Tandai beberapa pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasian pengeluaran tersebut untuk modal tambahan atau investasi. Yang kelima, lakukan manajemen risiko guna merumuskan strategi untuk menghadapi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko bisnis. Pertama-tama, Anda harus menganalisa risiko apa yang mungkin terjadi pada bisnis Anda. Adapun beberapa strategi manajemen risiko antara lain menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah risiko, menghindari risiko, mengurangi potensi risiko, dan yang terakhir adalah mengalihkan pengelolaan risiko dan kerugian yang mungkin timbul kepada pihak kedua. Memanfaatkan teknologi dan jeli melihat kesempatan adalah beberapa kunci agar bisnis Anda bisa terus bertahan selama pandemi COVID-19. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar bisnis tetap bertahan dan tidak terpuruk selama pandemi corona.
Yang pertama, geser fokus buat produk yang relevan. Strategi ini juga bisa diterapkan untuk bisnis fashion. Coba buat produk yang sedang betul-betul dicari konsumen dengan bahan yang dimiliki. Sebagai contoh, pebisnis pakaian atau kerudung bisa beralih membuat masker-masker kain yang kini wajib dipakai demi mencegah penyebaran virus. Selanjutnya, promosi. Promosi bisa dibuat dengan memberi harga diskon atau paket menu tertentu. Promosi seperti ongkos kirim gratis atau free ongkir bisa lebih bermanfaat. Selanjutnya, memaksimalkan layanan online. Penjualan daring jadi andalan kita masyarakat berdiam diri di rumah dan membeli segala kebutuhan melalui internet. Memaksimalkan semua layanan daring dan jangan lupa buat aplikasi atau platform yang mudah diakses oleh konsumen. Sebagai alternatif, bergabunglah ke e-commerce untuk memperluas lapak dagangan di dunia maya. Yang selanjutnya, empati. Farid Fatahillah, Associate Consultant in Venture, menyatakan bahwa krisis wabah COVID-19 adalah ajang bagi brand untuk berempati, peduli dan memberikan solusi. Ini adalah keharusan dan kenormalan baru, jelasnya. Misalnya, perusahaan kosmetik yang mengalihkan pabriknya untuk membuat hand sanitizer. Brand juga bisa memberikan tanggung jawab agar konsumen tidak was-was. Pemilik restoran atau kafe bisa menyematkan bukti cek suhu tubuh koki atau barista di pesanan pembeli sebagai jaminan kesehatan. Berikan manfaat dan solusi untuk konsumen, seperti memberi kelas online gratis atau akses streaming gratis selama beberapa waktu agar masyarakat tidak bosan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.